Jumpa lagi dengan Emerson English. Kali ini kita bahas to be yang punya arti mirip dengan pembahasan kita sebelumnya. Juga to be yang sama sekali punya arti lain. Untuk yang mirip, kita lihat contoh. It yang diikuti oleh to be, kemudian adjective, lalu to infinitive. Perhatikan, it yang diikuti to be, contohnya it is, lalu diikuti adjective. Jadi misalnya it is nice, lalu diikuti to infinitive. Contohnya it is nice to see you. It is nice to see him. To be di situ atau is di situ yang kebetulan is, maka secara keseluruhan kalimat itu, misalnya it is nice to see you, bisa kita artikan senang jumpa denganmu. Kalau begitu is di situ sebenarnya masuk dalam satu kesatuan yang tidak harus diartikan, seperti halnya my father is a doctor, di mana kalimat my father is a doctor bisa diartikan ayah saya adalah seorang dokter. Sedangkan pada kalimat it is nice to see you, biasanya cukup diartikan dengan langsung kita ambil kata sifatnya, yaitu senang misalnya, nice, menyenangkan, membahagiakan, senang jumpa denganmu. It is nice to see you. Maka bisa kita buat contoh-contoh yang seperti itu. Misalnya kita ingin mengatakan penting mempraktekkan bahasa Inggris setiap hari. It is important to practice English every day. Penting membicarakan itu sekarang. It is important to talk about that now. Jadi yang pokok dari pola ini adalah jangan lupa it, lalu diikuti to be, kemudian adjective, lalu to infinitive. Artinya to plus base verb, kata kerja dasar. To go, to come, to call, to eat, to talk about, to visit, to meet, bertemu. Di situ artinya bertemu. Kemudian kalau itu positif tadi ya, kemudian kalau negatif tinggal tambahin not. It is not necessary to meet him now. Tidak perlu ketemu dia sekarang. It is not important for you to join the program. Tidak penting bagi kamu untuk bergabung di acara itu. It is happy
Jadi, it is not happy to be here now. It is necessary. Jadi, it is not necessary to be here. Biasanya juga setelah sifat bisa ditambah dengan for, kemudian somebody, someone misalnya. Dan dalam bahasa Indonesia biasanya secara keseluruhan diartikan misalnya penting bagi kamu untuk bergabung di organisasi itu. It is important for you to join the program. It is urgent, mendesak, for you to call your mother now. Lain misalnya, it is necessary for him to meet his father. Itu contoh yang bisa juga ditambahkan dengan for somebody setelah adjektif. Setelah it, kemudian to be, selain adjektif bisa juga diikuti benda. Selanjutnya sama, to infinitive, seperti pada contoh kalimat sebelumnya. Contohnya, it's time to get up now. Sudah waktunya untuk bangun sekarang. It's a good opportunity adalah kesempatan yang baik to join the program. Ya, seperti pada contoh sebelumnya juga bisa ditambahkan dengan for somebody. It's a good opportunity for you to apply for the job. Kesempatan yang baik bagi kamu untuk melamar pekerjaan itu. Itu contoh it to be yang diikuti benda. Jadi ternyata minimal ada dua rumus, it to be, kemudian adjektif ya, yang bisa diikuti for somebody, kemudian to infinitive. Misalnya, it's important to call him now, bisa dilengkapi dengan for somebody. It is important for you to call him now. Kemudian it to be benda. Contohnya, it is good opportunity. Jadi opportunity yang menjadi bendanya. It's time to start our program. Sudah waktunya kita mulai. Ya, mulai program kita. It's time for us. Bisa tambah for somebody. It's time for us to finish the job. It's time for us to forget it. Sudah waktunya bagi kita untuk melupakannya. Itu contoh it to be, bisa adjektif, bisa noun, lalu diikuti oleh to infinitive, mana sebelum to infinitive bisa ditambahkan dengan for dan somebody atau someone.
Ada to be lagi supaya kita tidak bingung di dalam sebuah teks apapun atau teks manapun bisa muncul, yaitu to be dalam hal ini misalnya is yang diikuti oleh, ya silakan tebak, misalnya dalam kalimat the clinic is equipped with facilities. Apa arti to be di situ? Sebaiknya kita pahami dulu. Ketika kita melihat to be, lalu kata berikutnya adalah verb 3, maka itu adalah satu kesatuan. Kita artikan di. Kalau kata kerja equip artinya melengkapi, maka to be dalam hal ini is diikuti verb 3 yaitu equip, itu artinya adalah dilengkapi, is equipped. Contoh yang lain misalnya adalah is swept, berarti artinya disapu. Contoh yang lain misalnya is cleaned, berarti dibersihkan. Contoh yang lain misalnya is watered, berarti diairi atau disiram. Is read, berarti dibaca. Kemudian is eaten, dimakan. Bagaimana dengan is cooked, dimasak. Lalu is brought, dibawa. Ya, maka jangan lupa to be yang diikuti oleh bentuk ketiga. Kadang-kadang kita melihat to be bentuk ketiganya mirip dengan bentuk ketiga yang mirip, sepertinya bentuk ketiga atau kata kerja ketiga. Namun bisa jadi itu bukan, ya, karena sama-sama ed diakhiri. Contoh, he is excited, itu tidak berarti dia di-excite atau tidak digembirakan, tetapi sebenarnya itu kata sifat yang berakhiran dengan ed. Contoh yang lain, she is interested in the program, maka is interested di situ meskipun bentuk ed seperti hanya kata kerja yang bentuk ketiga diakhiri dengan ed juga, sekian atau sekian kata kerja yang bentuk ketiganya diakhiri ed, namun pada kalimat she is interested in the program itu artinya dia tertarik. She is excited, dia senang. She is bored, dia bosan. Itu beberapa. Jadi paling tidak ketika kita melihat to be, misalnya is yang diikuti kata yang berakhiran dengan ed, kita lihat dulu apakah itu pasif atau sebenarnya hanya kata sifat. Maka kenalilah kata sifat yang diantaranya ada yang berakhiran dengan ed seperti yang she is interested in the program, she is excited, atau the stock is limited, ya, persediaannya terbatas, ya. Seperti itu, maka itu bukan kata kerja. Yang kata kerja tentunya adalah ya, the floor is cleaned by him every day. Itu yang baru kata kerja, artinya dibersihkan. Ya, kalau
Is watered tadi disirami. Is brought dibawa. Is bought dibeli. Dan beberapa kata kerja lain yang bisa dibuat pasif dengan akhiran id atau peraturan, ya. Diperbaiki is repaired misalnya. Dicuci is washed. Dipelajari is learned, ya. Dibuat is made. Maka ketika melihat to be yang bentuknya lampau pun atau seperti was, tidak usah kita bingung bahwa itu sebenarnya hanya kata atau to be yang bentuk lampau. Bila mana ketemu dengan akhiran id atau kata kerja ketiga, maka cukup diakhiri dengan di. Kebanyakan memang berakhiran dengan id. Namun lihat kadang-kadang ada bentuk kata kerja yang tidak beraturan, yang bahkan tidak ada perubahan. Is put ditaruh. Karena bentuk 1, 2, 3 sama. Put. Tuh. Dipotong is cut. Sama. Jadi itu tidak berubah. Cut. Tapi yang lain-lain umumnya berakhir dengan ed. Is explained. Lampau pun was explained. Is watered. Untuk lampau pun was watered. Itu ya. Jadi to be yang diikuti verb 3. Jangan lupa berbeda dengan to be yang diikuti benda. Seperti he is a doctor adalah. He is sick. Dia sakit. He is in the garden. Diikuti kata keterangan dia ada di kebun. Ya. His hobby is reading. Hobinya adalah membaca. Jangan lupa is diikuti ing di situ tidak berarti adalah. Ya. Ini juga contoh lain, ya, bentuk is yang diikuti ing yang bukan merupakan kata kerja. Memang mungkin kita sering mendengar, melihat atau membaca he is reading, itu berarti dia sedang membaca, ya. They are playing football, mereka sedang bermain bola. My mother is sewing, sedang menjahit. My father is watching TV, sedang menonton. Tapi jangan lupa, kalau subjeknya bukan my mother, bukan his hobby, bukan orang seperti the people, the person, my teacher, tapi subjeknya benda seperti his hobby, itu kan benda. His activity itu benda. Maka setelah to be yang diikuti ing, maka bukan perbuatan sedang atau bukan kata kerja continuous. Itu sama dengan polanya he is a teacher, he is in the garden, he is happy. Nah, kalau yang his hobby kan benda, is reading, berarti hobinya adalah membaca, bukan hobinya sedang membaca. Jangan lupa. Oke, kita sudah pelajari to be yang diikuti bentuk ketiga kata kerja yang diartikan di, jangan lupa, bukan adalah. Juga to be yang diikuti ing yang diartikan adalah, bukan sedang. Seperti his hobby is reading, his hobby is singing. Ya, her hobby is singing in the bathroom. Ya, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Oke.
suka, boleh like, dan mudah-mudahan juga bisa juga subscribe. Silahkan komen dan share kalau cukup bagus. Thank you.